Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, ikhwani wa akhawati fillah, saudara-saudariku seiman, seislam. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita seluruhnya dan selalu dalam naungannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu untuk menuntaskan atau menghindari kebingungan di antara para pemula atau orang awam yang ikut serta dalam kajian-kajian ilmu yang seringkali berujung pada perdebatan, perselisihan di antara satu dengan yang lainnya dikarenakan mendapatkan ilmu yang beragam, berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Fadilatul Syekh Dr. Hatim bin Arif Al-Auni hafizahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya Ikhtilaful Muftiin memberikan satu solusi, dan semoga ini bisa menjadi solusi bagi kebingungan atau pertanyaan bagaimana kita bersikap ketika mendapatkan perbedaan di antara satu guru dengan guru yang lain. Maka pertama, atau tahapan pertama, ketika kita mendapatkan atau seorang pemula, seorang awam mendapatkan perbedaan di antara para ustadznya atau para gurunya atau para kiainya atau di antara para ulama, maka yang pertama adalah melihat sisi argumentasinya. Artinya melihat dari sisi pendalilannya. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua dalil rumit. Sebagaimana juga tidak semua dalil itu mudah untuk difahami. Ketika dalil itu mudah untuk difahami, hukumnya sangat jelas, sehingga di sini tidak perlu ragu lagi untuk mengambil pendapat yang mana. Untuk mengambil pendapat yang dari sisi argumentasinya, dari sisi pendalilannya lebih kuat setidaknya apa yang telah sampai pada dirinya. Namun ketika ternyata argumentasi itu sama-sama kuat dan cukup imbang, maka ia masuk dalam tahapan atau level berikutnya, yaitu mengikuti pendapat mayoritas para ulama. Ia berusaha mencari mana pandangan mayoritas para ulama di antara pandangan-pandangan yang ada yang sudah sampai kepada dirinya. Ya, melewatkan sisi pendalilan atau sisi argumentasi, masuk dalam level yang berikutnya, level kedua untuk apa? Mengikuti mayoritas para ulama. Kalau ternyata setelah ia mencari, ia mendapatkan ternyata imbang, tidak ada mayoritas dan minoritas antara dua, misalkan ulama berbeda dengan dua ulama, atau antara dua madhab berbeda dengan dua madhab. Imbang, sama-sama kuat secara argumentasi dan secara jumlah juga sama-sama sama. Maka di sini masuk dalam level yang ketiga, yaitu ia memilih atau mencari seorang yang lebih berilmu dan seorang yang lebih bertakwa. Siapa di antara dua kubu atau dua bagian ini yang lebih bertakwa dan lebih berilmu? Ketika ternyata juga sama-sama berilmu, menurutnya sama-sama bertakwa, susah untuk memilihnya antara keduanya, maka di sini masuk dalam level yang keempat, yaitu mengambil pendapat yang lebih terjaga, lebih hati-hati. Misalkan satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh, maka mengambil yang haram. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah, maka mengambil yang wajib, dan seterusnya. Lalu kemudian, kalau seandainya ternyata susah baginya untuk menerapkan pendapat-pendapat yang lebih terjaga, terbentur dalam kesehariannya, benar-benar susah, sangat-sangat masyaqqah baginya, maka di sini boleh baginya masuk pada level yang terakhir, yaitu mengambil pendapat yang lebih ringan. Namun perlu diketahui bahwasanya kita harus melalui level-level ini dan tahapan ini secara berurutan. Jadi jangan sampai kita berpikir setiap ada perbedaan, setiap ada pandangan yang beragam, langsung kita masuk level kelima, yaitu mengikuti pendapat yang lebih mudah. Tidak seperti itu cara kita
untuk beragama. Karena sekali lagi kita dalam beragama itu untuk menafikan hasrat nafsu kita dan agar kita diterangi dengan cahaya ilmu. Inilah level-level dalam seorang menghadapi kebingungan atau perdebatan atau perselisihan di antara para ulama. Level pertama melihat dari sisi argumentasi, dan tidak semua argumentasi itu jelas. Banyak juga argumentasi yang sama-sama kuat. Di sini dia masuk level berikutnya, mengikuti mayoritas para ulama. Kalau ternyata tidak ada mayoritas dan minoritas, maka di sini mencari ulama yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Kalau ternyata juga susah untuk membandingkan satu dengan yang lainnya karena sama-sama berilmu dan bertakwa, masuk level yang berikutnya, yaitu level keempat, yaitu mengambil pendapat yang lebih terjaga secara agama, lebih hati-hati secara agama. Kalau ternyata pendapat ini terbentur dalam sikon dan kondisi yang dia alami dalam keseharian, maka boleh baginya mengikuti pendapat yang terakhir, yaitu memilih pendapat yang paling mudah. Namun sekali lagi, jangan sampai seorang setiap ada persisian, ada beragam pandangan, dia langsung memilih pada level yang paling terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ya, barakallahu li wa lakum wa hafizallahu jami'al muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.